Salam sehat Ibu Kak dan hebat semuanya. Hari ini kita akan belajar tentang cara pengukuran tinggi badan balita yang benar. Apa sih tujuannya? Yang pertama yaitu meningkatkan keterampilan, yang kedua mengenali kesalahan dalam pengukuran, dan yang terakhir yaitu mempelajari cara kalibrasi alat secara sederhana. Pertama, ayo siapkan alatnya yaitu stadiometer. Yuk kita mulai. Tahap yang pertama, yaitu pastikan stadiometer diletakkan di lantai yang rata dan keras, lalu periksa apakah alat berdiri tegak dan skala dapat terbaca dengan jelas. Selanjutnya, pada tahapan kedua, yaitu minta anak melepas alas kaki, topi, dan aksesoris rambut, dan pastikan anak berdiri tenang sebelum diukur. Lalu, minta anak berdiri dengan tegak dengan pandangan mata ke arah depan. Pada tahapan selanjutnya, ada beberapa titik penting di badan balita yang harus menempel pada tiang stadiometer supaya pengukuran dapat dilakukan lebih akurat, yaitu kepala belakang, punggung, pantat, betis bagian belakang, dan tumit balita. Selanjutnya, turunkan papan pengukur hingga menyentuh puncuk kepala dan menekan ringan tanpa menekan rambut berlebihan. Terakhir, baca hasil pengukuran sejajar dengan mata untuk menghindari kesalahan dan catat dalam satuan sentimeter dengan satu angka di belakang koma. Nah, sekarang gimana sih cara kita kalibrasi stadiometer? Sebelum itu, kenapa sih kita harus mengkalibrasi alat? Selain teknik pengukuran yang benar, stadiometer perlu dipastikan dalam kondisi akurat melalui kalibrasi. Dan kalibrasi yang dilakukan secara rutin membantu menjaga kualitas data dan mencegah kesalahan penilaian status gizi balita. Jadi, kalibrasi adalah proses pengecekan untuk memastikan bahwa alat ukur menunjukkan hasil yang sesuai dengan ukuran sebenarnya. Kalibrasi sederhana dapat dilakukan dengan membandingkan skala pada stadiometer dengan meteran atau penggaris standar. Sama seperti pengukuran sebelumnya, pertama, pastikan stadiometer berdiri tegak lurus di lantai yang rata dan keras. Selanjutnya, bandingkan skala angka pada stadiometer dengan meteran standar pada beberapa titik, misalnya pada titik 0 cm, 50 cm, ataupun 100 cm. Setelah membandingkan pada beberapa titik, pastikan tidak ada perbedaan ukuran. Selisih yang masih dapat ditoleransi yaitu kurang dari 0,5 cm. Jika ditemukan selisih lebih dari 0,5 cm, maka alat perlu diperbaiki ataupun diganti dengan yang baru. Sebenarnya kapan sih kita perlu kalibrasi stadiometer? Yang pertama yaitu sebelum kegiatan posyandu, yang kedua setiap kali alat dipindahkan, yang ketiga jika alat terbentur atau kecil jatuh, keempat jika hasil pengukuran terlihat tidak wajar atau berbeda jauh dari hasil sebelumnya, dan yang terakhir yaitu kalibrasi rutin minimal dilakukan 1 kali setiap 3 bulan. Lalu jangan lupa ada yang namanya penyesuaian pengukuran tinggi badan atau panjang badan anak. Standarnya gimana sih? Anak usia kurang dari 2 tahun diukur dengan cara berbaring, lalu anak usia lebih dari 2 tahun diukur dengan cara berdiri. Lalu kalau tidak sesuai standar gimana? Jadi kalau ada anak kurang dari 2 tahun tapi diukur dengan cara berdiri, maka panjang badan perlu ditambahkan 0,7 cm. Lalu kalau ada anak lebih dari 2 tahun tapi diukur dengan cara berbaring, maka tinggi badan perlu dikurangi 0,7 cm. Hal ini dilakukan supaya hasilnya tetap akurat dan sesuai standar pertumbuhan anak. Ukur dengan benar, kalibrasi secara rutin menjaga kualitas data pertumbuhan balita. Bersama Kadar Hebat, kita cegah stunting sejak dini. Terima kasih.